Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada di tangga pertama di 365 anak tangga yang akan kita tapaki di tahun yang baru, di tahun rahmat Tuhan, tahun 2024. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman-Nya berkata demikian, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pencipta pokok pemberdayaan. Di GKI di Tanah Papua mencanangkan bulan pertama sampai bulan ketiga atau triwulan pertama di tahun 2024 dengan mengambil tema pencipta pokok pemberdayaan, menyesuaikan dengan rencana strategis GKI di Tanah Papua bahwa tahun ini adalah tahun pemberdayaan. Dari sini kita melihat bahwa pencipta pokok pemberdayaan sama artinya bahwa Allah sumber dari pemberdayaan itu. Itu berarti bahwa tidak mungkin ada suatu pemberdayaan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bila kita tidak terhubung dengan Sang Pencipta kita yang namanya Allah itu, namanya Elohim itu, karena Dialah pencipta segala sesuatu. Ketika Dia menciptakan alam semesta, langit dan bumi, itu menjadi pertanda bahwa Allah lah sumber segala-galanya, termasuk sumber dari pemberdayaan itu. Nah, kalau Allah itu sumber ataupun pokok pemberdayaan, lalu apa yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Setidaknya ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Kalau kita perhatikan ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Artinya bahwa langit bumi ini belum sempurna, masih gelap gulita, masih belum berbentuk dan kosong. Dan akhirnya Allah lah yang akhirnya memperlengkapi semuanya, sehingga akhirnya bumi itu sudah terbentuk dan bukan lagi kosong. Ketika di hari yang ke-6 semua sudah terisi. Allah lah yang memperlengkapi semuanya itu. Allah lah yang memberdayakan semuanya itu, sehingga akhirnya menjadi ciptaan yang sempurna. Dari sini kita melihat bahwa hal yang pertama yang dituntut dari kita seketika kita menyadari bahwa Allah pencipta sebagai pokok pemberdayaan, maka yang dituntut dari kita yang pertama adalah mari kita terus memberdayakan diri kita. Mari kita terus memperlengkapi diri kita. Kalau masih ada yang belum berbentuk, kalau masih ada yang kosong dalam diri kita, kalau masih ada gelap gulita yang ada dalam diri kita, seharusnya kita berusaha untuk memberdayakan diri kita. Kita terus memperlengkapi diri kita dengan berbagai kemampuan-kemampuan, sehingga yang tadinya belum berbentuk, yang tadinya kosong, akhirnya bisa terisi. Itu artinya bahwa kita terus memperdayakan diri kita. Seperti Allah yang adalah pencipta pokok pemberdayaan itu, maka sebagai umat kita dituntut untuk terus memberdayakan diri kita. Karena itu ketika kita ada di tangga pertama dari 365 anak tangga yang akan kita tapaki ke depan,
mari kita terus memberdayakan diri, kita terus memperlengkapi diri kita. Sebagai pelayan kita memperlengkapi diri kita dalam hal pengetahuan tentang firman, dalam hal ilmu tafsir, dalam hal ilmu homiletik, sehingga kita terus yang tadinya belum berbentuk, yang tadinya kosong, akhirnya kita terus memperlengkapi diri dan akhirnya sempurna, kita maksimal, pelayanan kita maksimal di mata Tuhan. Tapi sebagai jemaat juga terus memperlengkapi diri. Kalau masih ada ruang-ruang yang belum berbentuk, ada ruang-ruang yang masih kosong, maka kita perlu terus mengisi diri. Kita memperlengkapi diri dengan kebenaran-kebenaran firman, sehingga firman itu menjadi penuntun kita dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024. Sebagai majelis Penatua Syamas, mari kita memperlengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan firman secara khusus, supaya kita memahami firman secara baik dan benar, secara dalam, secara komprehensif, sehingga akhirnya kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang firman, sehingga kita berteologi secara dewasa. Kalau teologi kita dewasa, akhirnya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena kita memberdayakan diri, memperlengkapi diri terus dengan pengetahuan-pengetahuan firman, tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang lain. Secara khusus mungkin dalam hubungannya dengan IT, dalam hubungan dengan media sosial, dalam hubungan dengan teknologi. Karena kita ada pada zaman itu. Pada zaman ini teknologi semakin canggih. Kita perlu belajar artificial intelligence. Itu sesuatu yang sangat penting untuk menolong secara positif. Kita terus memperlengkapi diri kita, sehingga yang tadinya belum berbentuk, yang kosong, kita terus isi dengan pengetahuan-pengetahuan yang berguna, yang bermanfaat. Karena itu kita belajar untuk menumbuhkan diri, untuk terus belajar dan belajar, untuk terus baca dan membaca. Itu sesuatu yang sangat penting dalam hubungan dengan kita meningkatkan kompetensi diri kita. Karena Allah lah yang menjadi pencipta pokok dari pemberdayaan kita. Yang kedua yang dituntut dari kita, karena Allah pencipta pokok pemberdayaan, dalam ayat 3-5 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kita melihat dalam penciptaan terang dan gelap. Dan akhirnya ketika kita belajar firman, kita memahami bahwa terang seringkali disimbolkan sebagai kehidupan dalam kebenaran, sementara gelap itu disimbolkan dengan kehidupan dalam dosa. Walaupun dalam ayat ini jelas bicara terang itu bicara siang, bicara gelap itu bicara malam, secara harafiah memang seperti itu. Tetapi itu juga bisa kita ambil sebagai simbolisasi bahwa terang itu disimbolkan dengan kebenaran dan gelap itu disimbolkan dengan kehidupan dalam dosa. Maka di sini yang kedua yang dituntut dari kita, karena Allah pencipta pokok pemberdayaan, mari kita dituntut untuk terus berjalan dalam terang itu. Jangan lagi berjalan dalam kegelapan. Dulu kita dalam kegelapan, tapi sekarang kita adalah terang dalam Tuhan. Karena itu kita terus belajar, berjalan dalam terang, berjalan dalam kebenaran. Ketika kita ada di awal tahun baru, di tahun 2024, mari kita mau mulai komitmen. Ada enggak bagian-bagian hidup kita yang masih gelap? Supaya kita mulai berpindah dalam terang. Kalau selama ini kita sudah ada dalam terang, mari kita terus berusaha mempertahankan, sehingga kita terus berjalan di dalam terang, kita terus berjalan di dalam kebenaran, karena firman itu adalah kebenaran. Dan saya percaya kata firman, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu noda bangsa. Jadi ketika kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, itu hanya merusak dan menghancurkan hidup kita, menghambat berkat Tuhan, menghambat intervensi Allah dalam hidup kita.
Tapi ketika kita mulai belajar berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan melihat pada waktunya dan pada saatnya Allah akan mengangkat kita, Allah akan meninggikan kita. Karena Allah senang orang yang berjalan di dalam terang, karena Allah itu adalah terang itu sendiri. Jadi mari di tahun 2024 ini kita mau komitmen. Saya mau hidup dalam terang, saya mau berjalan dalam kebenaran, saya akan menyuarakan kebenaran, saya akan memperjuangkan kebenaran, dan saya akan berjalan di dalam kebenaran. Kita bertobat dari kehidupan-kehidupan kita yang gelap, kehidupan-kehidupan kita dalam dosa, karena itu merusak dan menghancurkan hidup kita. Dan kita akan masuk dalam tahun rahmat Tuhan bagi kita, karena kita berjalan dalam terang. Tapi saya percaya kalau kita berjalan dalam gelap, maka ini bukan tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tapi saya percaya ketika kita berjalan dalam terang, maka tahun 2024 adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita, tahun berkat Tuhan bagi kita, tahun keberuntungan Tuhan bagi kita akan terus ada dan mewarnai kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu di hari ini, di tangga pertama dari 365 anak tangga yang akan kami tapaki di tahun yang baru. Tuhan tolong kami supaya kami melihat bahwa Allah kami pencipta adalah pencipta pokok pemberdayaan itu. Karena itu ajar kami sebagai umat untuk terus memberdayakan diri kami masing-masing. Ajar kami untuk terus berjalan dalam terang di tahun 2024. Karena kami percaya ketika kami berjalan dalam terang, maka tahun 2024 adalah tahun rahmat Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu di tahun 2024. Diberkatilah mereka ya Allah. Dibuatlah mereka berhasil sukses untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.